Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabadu. Perkenalkan, nama saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 12470100038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan sifat tertutup. Di sini saya akan mengambil kertasnya ya. Apa sih itu sifat tertutup? Sifat tertutup itu bisa diartikan sebagai hasil pengoperasian bilangan yaitu tetap di dalam himpunan itu sendiri. Seperti kita ambil contoh gitu. Kita ambil sembarang bilangan bulat ke dalam A plus B. Nah, misalkan kita ambil A-nya itu 3, B-nya itu kan 5, contohnya itu. Berarti A plus B, 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, si 8 ini itu pula masih termasuk dalam bilangan bulat, sehingga jadi si operasi yang penjumlahan tadi itu masih termasuk ke dalam sifat tertutup. Kenapa? Karena masih berada di himpunan bilangan bulat itu sendiri. Nah, kita contohkan ya penjumlahan untuk vektor di ruang vektor. Misalkan kita contohkan kita memiliki A-nya 2, 1, B-nya itu 3 dan 4. Nah, kan apabila dijumlahkan A plus B 2, 1 ditambah 3 dan 4, hasilnya itu menjadi 5 dan 5. Nah, maka karena masih tetap itu berada di dalam himpunan bilangan itu sendiri, tidak kemana-mana dan tidak berpindah ke R3, karena ini masih tetap berada di R2, maka ini memiliki sifat tertutup. Itu kita contohkan ke perkalian skalar. Kita contohkan, misalkan kita punya skalar yaitu 5. Nah, kita punya A-nya sama dengan 10, bawahnya itu 3. Nah, kita kalikan apa kali A? Nah, 5 kali 10 50, 5 kali 3 15. Maka hasilnya juga sama seperti tadi. Nah, ini tuh merupakan salah satu contoh sifat tertutup. Nah, lalu bagaimana sih apabila sifatnya tidak tertutup? Tapi kita punya contoh. Kita akan ini. Misalkan kita punya ini aja himpunan di mana X dan Y itu di dalam R2, di mana X-nya ini lebih dari 0, Y juga lebih dari 0. Nah, kita punya himpunan ini nih. Nah, misal kita memiliki skalarnya itu contoh kita punya skalar -3, sedangkan si vektor X dan Y itu contohnya 2 dan -6, 2 dan 6. Nah, misalkan kita bakal mengalihkan ini nih, apa kali A? Ini 3 kali 2 dan 6 sama dengan
min 6 min 18. Nah, karena si elemen X dan Y itu berubah menjadi negatif, dan menjadi negatif artinya mereka ini berubah, bukan berada di kuadran 1 lagi. Dan juga sedangkan syarat himpunan di sini itu X-nya itu harus lebih dari 0 dan Y itu lebih dari 0 juga. Karena ini negatif, maka ini tuh sifatnya tidak tertutup alias keluar dari himpunan ini. Nah, seperti kita ambil contoh lain pula gitu. Misal kita punya himpunan misalkan kita punya himpunan bilangan bulat, misalkan kita contohkan ke pengurangan nih. Kita punya A nya 1, 2, nah B nya misalkan 2, 1/2, atau si A nya ganti saja jadi 1 sama 1. Misalkan kita A kurangi B, 1 dikurangi 2 1/2. Nah, karena ini hasilnya kan min 1, dan ini 1 dikurangi 1/2 itu kan sama dengan 0,5 ya. Maka ini tuh sudah keluar dari himpunannya. Kenapa? Karena kan awalnya himpunan bilangan bulat, sedangkan di sini tuh ada bilangan rasional. Itu mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.